Oh iya, yang tentang ini Bu, tempat dekonnya. Heeh. Iya, jadi kebetulan kan sekolah kita ada ruangan ini hotel, kamar hotelnya. Jadi itu kalau misalnya untuk mau cari ruangan yang steril untuk bisa kita take video, saya sih nawarin nih ke Bu Mary yang deket sini, yang deket Tebet. Kalau mau sok atau mangga ke sini gitu. Kebetulan juga ada anak-anak yang fotografi, jadi saya bisa minta bantuannya juga gitu. Jadi Gitu, tinggal Bu. Bu Mary, Bu Ite, sama Bu Dwi nih. Kalau Bu Lisa sama Pak Adi sih kemarin udah oke, udah mau. Gitu. Oh sudah oke. Ya itu kalau Bu Mary, Bu Ida dan Bu Dwi oke bisa begitu ya. Bisa bisa join barengan. Malah nanti saya sih inginnya Bu Lina dan Bu Lisa tidak jadi satu kelompok lagi karena takutnya kan yang di Ya. rukol itu sudah jadi satu kelompok. Kan gitu ya. Jadi biar Oke, ini nanti menarik. lebih nyaman karena kalau bareng-bareng kayaknya enak gitu. Siapa tahu malah itu Bu Indah, Bu Mayang gitu ya, sama siapa lagi sih? Bu Indah, Bu Mayang, Bu Retno. Nah, sama Bu Retno tuh juga pengen mau join ke tempatnya Bu Lina juga boleh. Jauh Tapi nggak? jauh ya? Mana sih Bu? Jauh ya? Di Jauh ya? SMK 32. Tebet. SMK 32 di belakangnya Ekopark sebelah mana? Dekat Ekopark sebelah mana? Nah, sekitar situ lah. Deket. Oh, nggak terlalu jauh juga ya. Ternyata enak ini. Yang kelas ini agak-agak. Siro. Kayaknya Bu Lina mau cilok Bu Lina. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah pukul 15.00. Ini masih menunggu Bu Retno. Bu Dwi masih kurang. Bu Retno dan Bu Dwi ya. Bu Retno dan Bu Dwi. Boleh dicolek Bapak Ibu? Boleh dicolekkan? Boleh dicolekkan ya. Oke, biar nanti bisa selesai tepat waktu. Karena yang tadi itu kaget, hah sudah selesai gitu. Karena biasanya kan 2 jam ya. Ini cuma 1,5 jam. Jadi udah selesai Bu, gitu cepet banget gitu ya. Oke, Bu Retno. Oh, Pak Andi malah hilang. Pak Andi hilang. Bu Retno boleh, Pak Nanang, Bu Nur Hayati boleh dibantu ya. Baik Bu Bulan, lagi di confirm nih Bu, telepon ya. Siap. Anaknya Pak Nanang itu jangan perlu dikonfirm sama Pak Nanang. Bu Retno, Bu Dwi, dan Pak Andi ini kenapa ini ya Pak Andi kok lagi nih? Oke, baik Bapak Ibu kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di ruang praktik. Bu Dwi sudah masuk di ruang praktik coaching karena nanti Bapak Ibu akan diberi waktu 30 menit untuk mempraktekkan apa yang kemarin sudah dilatihkan. Nah, Bu siapa lagi? Oh, Bu Lisa ya. Bikin kaget loh Bu Lisa, saya pikir siapa. Oke, Bapak Ibu saya izin untuk berbagi layarnya apa yang akan kita lakukan di hari ini. Oke. Ini Bapak Ibu kita sudah sampai di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi 2 praktik 2 JP 45 menit berarti 190 menit, 1,5 jam. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita di ruang kolaborasi modul 2.3 agar nanti Bapak Ibu bisa berpraktik dengan baik sekali take langsung unggah gitu ya. Nggak perlu nginep gitu, langsung ada rekamannya langsung diunggah gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua diberi kemudahan, dilancarkan, sinyal yang stabil, device yang mumpuni gitu ya. Siapa tahu nanti di tengah-tengah kok nge-lag gitu atau kemarin Bu Mary di tengah-tengah hilang gitu kan ya. Takut kan lagi coaching lawannya hilang, nggak bisa ngobrol gitu kan ya. Oke Bapak Ibu mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Untuk di ruang kolaborasi ini,
di paket modul 2, di modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, ruang kolaborasi 2. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, mohon maaf sebentar. Oke, akan kita lalui selama 2 JP bersama dengan saya. Untuk kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Mohon saya cut sebentar ya. Pak Nanang, Bu Nur Hayati, bagaimana ini? Bu Retno dan Pak Andi, apakah sudah ada kabar? Pak Andi kok keluar kenapa ya? Gimana Pak Nanang? Sinyal mungkin Bu, sinyalnya Pak Andi nih. Oh iya. Lalu Bu Retno? Gimana Pak Nanang? Tadi udah saya confirm Bu, kata ya Pak lagi mau masuk gitu Bu katanya. Oh iya, oke deh. Bentar saya telepon lagi Bu ya. Iya. Karena Pak Andi dan Pak Bu Retno itu jadi satu. Ini sudah, Bu Retno sudah. Pak Andi, nah ini. Ya, Pak Andi minta tolong Pak Nanang juga. Ya, baik. Ya, oke, baik. Oke, capaian umum modul memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi saat ruang kolaborasi ini Bapak Ibu nanti akan berpraktek untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Saya selalu berpositif thinking gitu ya, berhusnudon kepada rekan saya bahwa mereka itu adalah pribadi-pribadi yang mampu, pribadi-pribadi yang mampu untuk mengaktualisasikan diri dan tahu caranya untuk mengaktualisasikan diri. Hanya kadang gitu ya Bapak Ibu ya, belum punya kesempatan saja gitu. Nah, oleh karena itu dengan coaching kita akan beri gitu ruang-ruang bagi rekan-rekan kita untuk mendapatkan kesempatan mengaktualisasikan apa sih potensi di dirinya masing-masing. Bu Dwi pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan, Bu Lina juga, Bu Lisa bisa, Bu Retno bisa, semuanya bisa. Namun kadang-kadang kan kita berbenturan dengan, saya nggak tahu kalau saya itu seperti itu gitu kan ya. Yang kedua, menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Nah ini nanti yang di bagian nomor 3 Bapak Ibu akan dilaksanakan di aksi nyata dan nanti kita akan diskusikan pada waktu setelah selesai rukol ya. Untuk yang di bagian dekon juga. Capaian khusus modul menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Jelas itu kelimanya itu berbeda. Bukan hanya dari tujuannya, bukan hanya dari durasinya. Iya tidak apa-apa, Bu Retno tidak telat. Ini Pak Andi, ini Pak Andi alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Mengaitkan antara paradigma berpikir, prinsip coaching, dan supervisi akademik. Yang nomor 6 Bapak Ibu nanti akan laksanakan di saat aksi nyata. 7. Membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. 8. Melakukan percakapan coaching dengan alur tita. Hari ini Bapak Ibu akan berpraktik, benar-benar praktik gitu ya, praktik coaching. 9. Mempraktikkan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu hadir seutuhnya, mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dari coaching, dan mempraktikkan. Jadi di nomor 6 Bapak Ibu dan nomor 12 nanti akan Bapak Ibu laksanakan pada saat aksi nyata. Mempraktikkan rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Oke, Bu Retno bagaimana? Saat ini sudah enakan Bu Retno? Sudah enakan badannya? Sudah? Alhamdulillah.
Ya, oke Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini adalah agenda kita gitu ya. Agenda kita di sore hari ini sampai nanti insya Allah di pukul 4:30 lebih sedikit ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran, 3 aktivitas sesi ruang kolaborasi, 2 yaitu praktik. Nanti Bapak Ibu akan tetap mengisi lembar refleksi diri dan nanti akan mempresentasikan masing-masing gitu ya. Walaupun tidak 9-9-nya, nanti saya akan minta 4 orang saja, yang 5 orang akan menjawab pertanyaan refleksi. Bisa Ibu? Bu Retno kelihatan kok. Oke, yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah berdoa, ini adalah tujuan pembelajaran kita. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Oke, ini adalah skenario pembelajaran kita. Bapak Ibu, yang akan Bapak Ibu laksanakan di dalam BOR itu adalah di nomor 2A dan B. Jadi yang praktik coaching dan pengisian lembar refleksi. Jadi selama 40 menit Bapak Ibu akan ada di BOR. 110 90 ya, 90 berarti 40 menit. 50 menitnya Bapak Ibu nanti akan ada di ruang utama ini. Gitu ya. Jadi yang ada di BOR hanya 40 menit. Gunakan waktu 40 menit itu benar-benar untuk coaching dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Jangan karena keasikan lalu yang hanya satu yang jadi coach, satunya jadi coachee gitu. Takutnya yang satunya yang jadi coachee nggak bisa ngunggah tugas karena kan tugasnya sebagai coach gitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk benar-benar memanajemen waktu 30 menit itu untuk 2 orang. Nah, kelompok yang satunya ada 3 orang gitu ya. Nah, nanti yang 3 orang silakan Bapak Ibu untuk membagi waktu. Kalau yang di 3 orang berarti 1 orangnya hanya 10 menit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang tidak ada batasan untuk waktunya. Karena hanya maksimal 15 menit. Gitu. Tapi standarnya tuh ya biasanya 7 menit lah Bapak Ibu. Untuk lembar refleksi diri tidak ditulis setelah selesai melakukan coaching. Tapi nanti setelah selesai semuanya. Gitu ya. Nanti ada waktunya sendiri. Begitu. Ini kesempatan belajar kita. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan yang terakhir tentunya mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kita akan masuk ke refleksi pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, boleh tuliskan di dalam kolom chat gitu ya. Sebutkan 1 kata saja tentang coaching menurut Bapak Ibu. Silahkan dituliskan. Oh iya, nggak apa-apa Bu Retno, tidak masalah. Tapi kalau nggak bisa suara nanti waktu coaching nggak bisa. Jadi boleh pakai handphone nggak apa-apa Bu Retno ya. Mitra, bermitra, memberdayakan. Ya, sepakat. Karena coaching itu mitra gitu ya, atau bermitra, gitu kan, menjalin kedekatan itu dengan perasaan yang setara. Mitra, memberdayakan, ya benar Bu Mary, sharing gitu ya. Banyak yang mengatakan mitra ya. Ada lagi silakan. Yang belum menuliskan, Bu Dwi, Bu Retno, Bu Lisa sudah. Bu Lina tadi di bagian atas ya, pemandu. Kalau katanya Bu Indah, Bu Indah, kenapa pemandu Bu Indah? Saya penasaran nih, boleh dielaborasi Bu Indah? Kenapa pemandu? Jadi menurut saya kan identifikasi tuh jadi kayak mandu gitu. Oh, dipancing gitu loh Bu, dipancing biar supaya si coaching-nya ini berpikir lebih dalam gitu untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Menurut saya begitu, Bu. Betul, Bu, sepakat saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coaching-nya itu terpantik gitu ya, terpantik idenya. Maka dikatakan oleh Bu Indah pemandu. Oke, luar biasa Bu
duit tadi sinergi. Ya, benar karena tidak bisa sendiri gitu ya, tidak bisa dilakukan sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oh, ada yang lagi sesuatu tanpa sadar tanpa sadar dengan sadar dong Bu Retno ya. Dengan sadar, berceritanya dengan sadar. Kalau tanpa sadar gitu ya. Iya, dengan Dihipnotis. iya nanti dihipnotis ya Bu Meria. Menceritakan sesuatu dengan sadar, namun dengan memancing pertanyaan yang secara tidak sadar. Nah ini benar, secara tidak sadar itu si kocinya tuh bisa menceritakan segala sesuatu yang berasal dari dalam hatinya si koci. Iya betul gitu ya, tapi dia adalah percakapan yang sadar, percakapan yang terencana, percakapan yang berasal dari mendengar gitu ya. Jadi ketika si coach itu harus punya suatu kompetensi yaitu mau mendengarkan gitu ya. Mau mendengarkan, punya rem yang pakem kemarin saya katakan karena jangan buru-buru untuk memberikan saran gitu kan. Saran itu akan kita ubah menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Jadi si coaching-nya akan berpikir, "Oh iya ya, kenapa saya tidak berpikir ke sana? Oh iya ya, ternyata aku bisa itu ya." Nah, begitu. Oke, terima kasih kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah instruksi latihan praktik coachingnya kita ya. Sudah nggak latihan lagi, sudah langsung praktik. Oke Bapak Ibu. Nah, di saat Bapak Ibu nanti akan melaksanakan coaching, Bapak Ibu akan melaksanakan dengan model Tirta. Jadi modelnya model Tirta. Setiap kelompok nanti akan terdiri dari 2. Di kelas ini ada yang 3 gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kelas ganjil, kelas genep itu sama aja. Kalau di kelas ganjil di rukol nanti ada yang kelebihan. Tapi kalau kelas genep di rukol pas gitu kan dua-dua ya. Tapi waktu di dekon ada yang kelebihan karena di dekon itu hanya untuk 3 sebenarnya. Nanti ada yang 4. Jadi tenang aja nggak masalah gitu ya. Nomor 3, Bapak Ibu nanti akan bergantian sebagai coach dan sebagai coachee. Nah tadi Pak Andi udah nanya, nanti langsung gantian. Iya, Bapak Ibu ya, nanti langsung gantian. Jadi setelah Pak Andi jadi coachnya Bu Retno, langsung gantian selesai, langsung Bu Retno jadi coachnya Pak Andi. Gitu ya, Pak Andi jadi coachingnya. Menulis refleksinya setelah selesai. Jadi setelah selesai semua 30 menit, nanti saya akan beri waktu 10 menit untuk Bapak Ibu menuliskan refleksinya dan Pak Andi keluar lagi. Iya gak sih? Pak Andi keluar lagi nih. Pak Andi pakai HP aja nggak apa-apa gitu, boleh diberitahu Bapak Ibu, Ibu-ibu. Pak Andi pakai handphone nggak masalah, karena kan nggak harus presentasi kan hari ini ya. Jadi pakai handphone nggak apa-apa. Daripada nanti keluar masuk. Bapak Ibu, setiap CGP akan melaksanakan praktek coaching itu minimalnya 7-8 menit Bapak Ibu. Maksimalnya 15 menit. Jadi untuk yang hanya berdua saja 30 menit itu dibagi 2 15 menit itu udah paling maksimal ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu kelebihan artinya satu CGP-nya nanti akan kurang waktunya kan. Misalnya Bapak Bu Mary jadi coachnya 25 menit kan tinggal 5 menit itu kasihan yang satunya gitu. Jadi nanti benar-benar berbagi Bu Mayang kasihan nanti gitu ya. Praktek coaching akan dilaksanakan di breakout room khusus untuk yang kelompok 3 orang nanti tetap ada di sini akan saya rekamkan malah nanti langsung saya kirimkan kayak Bu Indah ya kan Bu Indah ya. Udah bisa dibuka kan Bu Indah ya. Nah, itu seperti itu. Nanti tinggal diambil video yang diperlukan sebagai coach gitu ya. Nah, nanti yang ada di breakout room akan saya jadikan co-host. Silakan direkam sendiri lalu nanti masuk. Namun Bapak Ibu, ada teman kita kemarin yang dari kelas 54 itu mencoba merekam dan tidak masuk ke dalam drive-nya. Saya kurang tahu itu kenapa. Jadi mohon Bapak Ibu melakukan backup juga ya. Jadi selain merekam, kalau yang di ruangan ini insya Allah aman. Insya Allah aman. Iya, jadi yang di ruangan insya Allah aman. Pak Andi. Jadi insya Allah aman. Kalau yang di ruangan lain benar-benar dipastikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ragu, nanti saya akan bantu gitu ya. Saya akan bantu untuk merekamkan. Namun nanti nunggu ini kadang-kadang kan lama ya hasil rekamannya ya masuknya ya. Jadi tidak langsung. Gitu. Oke, silakan nanti
hasil sebagai coach, rekaman sebagai coach itu diunggah di ruang tugas kolaborasi. Ini kelompoknya kemarin kan Bapak Ibu ya. Nah ini Bu Dwi, Bu Indah dan Bu Ida nanti ada di ruangan ini. Insya Allah sudah saya rekamkan jadi nggak perlu merekam. Tapi kalau mau merekam layar boleh. Bu Lina dan Bu Lisa ada di kelompok 2. Kelompok 3 ada Bu Mary dan Bu Mayang. Kelompok 4 ada Pak Andi dan Bu Retno. Nanti jika kesulitan silahkan chat ya, di chat. Karena kalau dipanggil kadang-kadang saya nggak tahu yang mana yang manggil gitu. Oke Bapak Ibu. Demikian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, Mau tanya Ibu, kalau kurang dari 7 menit gimana? nggak mungkin Bu, beneran, saya yakin nggak. Antara itu 7 sampai 10 biasanya, gitu ya. Nanti kalau 5 menit itu baru nanya 2 sudah selesai loh Bu. Beneran, jadi enggak. Insya Allah tidak Bu Mary ya. Nanti Bapak Ibu mohon untuk benar-benar jaga ya waktunya ya, benar-benar dijaga. Oh iya, untuk yang kelompok Bu Dwi, Bu Indah, Bu Ida, nanti kan ibu-ibu kan ada di ruang utama ya. Nah, karena kalau di ruang utama itu kan nanti sambil nunggu teman-temannya yang masuk ya. Jadi sebenarnya waktunya agak lebih lama sedikit gitu. Jadi sekitar 5 menitan gitu ya. Jadi makanya yang bertiga saya letakkan di ruang utama. Gitu. Jadi untuk Bu Mayang, Bu Wulan, maaf, yang record aku juga boleh nge-record berarti ya? Boleh ya? boleh sekali. Ya, gimana Pak Andi? Oh iya, Pak Andi, saya sarankan pakai handphone nggak apa-apa Pak Andi. Beneran, pakai handphone nggak apa-apa. Nanti Pak Andi dan Bu Retno saya bantu deh. Saya bantu ya, tapi nanti nunggu saya selesai merekam. Ada dapat rekamannya baru saya bisa kirimkan gitu. Karena kan merekamnya di lambat gitu kan, gitu ya. Gitu Bapak Ibu, silahkan untuk berpindah ke ruangannya masing-masing. Nanti nggak perlu pakai laptop, kalau laptop kan berat ya. Pakai handphone nggak apa-apa Pak Andi. Enggak, Bu Retno sendiri ini enggak bisa nggak mic-nya? Tadi kan bilang mic-nya nggak bisa. Dibuka dulu Bu. Dibuka dulu Bu Retno. Dibuka dulu. Tadi bisa kok Pak Andi. Udah bisa. Oh bisa. Saya Halo, sempat Pak, hilang sinyal tadi. Oh udah. Nah, bisa. Ya. Iya. Oke. Iya. Saya ini di luar ruangan, cuman akhirnya polusi suara ini rame. Oke. Waktunya 30 menit berarti nanti sampai pukul 15.51 gitu kan Bapak Ibu ya. Lalu 10 menit untuk mengisi, berarti nanti kita akan kembali di sini 16.01. Tapi saya beri kesempatan 4 menit, jadi 16.05 kita kembali ke sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. 16.05 Bapak Ibu akan bergabung kembali di ruangan ini. Silakan untuk masuk ke ruangannya masing-masing agar saya bisa menjadikan co-host. Silakan Bu Dwi, Bu Indah, dan Bu Ida kan ada di ruangan ini. Boleh langsung mulai ketika teman-temannya sudah keluar gitu ya. Mari silakan. Nah, Izin Ibu. iya, silakan. Bu Retno, Pak Andi boleh keluar. Mohon izin Bulan. Ya. Kita PP posisinya di mana ya, Bu? Oh, silakan Bu Nur, mau di mana? Boleh. Oh, boleh ya, Saya bingung karena Bu Nur nggak ada wajah, nggak ada wajahnya, jadi saya tak bingung ini Bu Indah atau Bu Nur yang bicara. Silakan Bu Nur Heti mau di mana boleh? Boleh ya, Bu. Makasih. Iya, silakan. Oke, Pak Andi boleh keluar Pak Andi. Saya remove ya Pak Andi ya, masuk ke ruangannya. Oke, ini sudah Bu Dwi, Bu Indah dan silakan. Ya. Oke, siapa duluan? Bu Indah, Bu Ida. Bu Indah. Kita Bu Ida dulu ya. Kita bikin 3 alur ya. Saya pertama itu Bu Ida sebagai coach. Bu Ida sebagai coach. Saya sebagai coach, Bu Indah sebagai time out. Keduanya Bu Indah sebagai coach, Bu Ida sebagai coach, saya sebagai time out. Yang ketiga, saya sebagai coach, Bu Indah sebagai coach, Bu Ida sebagai time out. Ya, biar pas ya, kayaknya ya, adil ya ini ya. Kebagian coach juga, kebagian coach juga, bagian time out semua. Ya. Kayak kemarin. Berarti ini saya timekeeper nggak harus on ya kameranya, boleh dimatiin gitu? Oh gitu aja, boleh deh. Penanda Ya. deh. Boleh. Ya.
Jadi nanti biar enak. Siapa duluan? Mau mulai siapa dulu? Bu Ida sama Bu Bu Dwi? Ida sama saya. Bu Ida coach ya yang nanya. Bu Ida suaranya belum keluar. Bu Ida suaranya. Suaranya masih di mute. Sorry, dari tadi saya ngomong berarti nggak ada suaranya. Nah, Oke. ya berarti Bu Ida sebagai coach Nanti ya, kalau saya udah coachingnya. Aku coach udah ya. habis, Ya, kalau Bu udah Ida habis coach. aku Bu Dwi ya. tulisnya di chat ya. Oh ya, Oke. monggo. Chat aja Di ya. note aja di chat. Mm. Bisa dimulai Bu Dwi? Ya. Ya, boleh yuk. Ya. Selamat siang Bu Dwi, apa kabarnya? Selamat siang Bu Ida. Gimana nih kok ingin bertemu dengan saya? Adakah yang ingin dibicarakan? Iya, saya mau ada sedikit mau dibahas sih. Apa itu Ibu? Saya ini kan masalah PPG nih pribadi sih sebenarnya Bu Ida. Ya, PPG. Saya itu kan, Ya. saya belum PPG. Saya kan Oh, tidak Ibu belum. linier. Saya tidak Oh, linier. gitu. Tidak linear. Tidak linearnya bagaimana Saya Bu? bukan, saya kan akuntansi. Sedangkan saya ngajar di SD kan. Oh iya Nah, betul. sedangkan itu kan harus linear katanya ya, linearitas lah ya. Iya Nah, betul. itu udah Harus selesai PGC sih. ya Bu ya. Iya, saya sudah selesai sebenarnya tinggal skripsi lah mungkin ya. Nah, cuman saya kok ngerasa belum serak aja nih gitu. Entah kenapa saya belum mood kali ya. Nah, apa saran Bu Ida itu apakah saya itu harus Sebentar menyelesaikan Ibu. skripsi saya di Sebentar PGSD Ibu. saya? Apakah saya tetap pakai S1 akuntansi saya ya Bu Ida ya? Gitu. Tapi Oh otomatis iya. nanti kalau saya pakai akuntansi saya berarti saya akan akan pindah harus ke SMK. Gimana menurut Bu Ida? Tadi Ibu mengatakan belum sreg ya. Belum sregnya itu dalam arti Iya. apa Ibu? Saya masih punya obsesi lah. Saya ingin bisa ngajar ke SMK lagi nanti. Tapi ya gimana ya? Tadi itu masih agak-agak bimbang gitu. Oh, jadi Bu Dwi masih bimbang. Ingin mengajar SMK atau lanjut di SD ya Bu ya? Iya, betul Bu Ida. Saat ini Bu Dwi sudah melanjutkan studi? Sudah, kemarin di UT. Semester berapa itu? Belum kelar, tinggal skripsi. Kayaknya Alhamdulillah. tadi tuh karena hati saya belum bulat kali ya. Kok saya belum belum sungguh penuh hati menyelesaikannya. Kira-kira nih Bu nih, Ibu kemarin waktu menjalankan lanjut studi ini, apakah sudah izin dengan kepala sekolah? Oh, saya kan pakai yang jalur ini Bu Ida, pakai jalur yang dari awal. Oh, Dan itu jadi kan udah kepala sekolah yang dulu. nol lagi ya? Semester 1 ya Bu ya? Oh Iya, iya. dulu tuh udah selesai. Ya, waktu itu Dan Bu Dwi ada keinginan apa kok kepingin lanjut studi? Dalam arti Bu Dwi kok dalam hatinya saya ingin lanjut studi nih ke PGSD. Nah, ini hal apa yang membuat Bu Dwi ingin lanjut studi? tuntutan ya, itu kan tuntutan ya. Iya. Terus kok tengah jalan saya kok masih tiba-tiba entah kenapa, apa mungkin karena saya males belum bulat apa bagaimana terhenti gitu loh. Saya mau coba lagi kok waktunya nggak pernah pas gitu. Iya, terhentinya ada masalah? Enggak, malas gitu aja sih. Kayak untuk Iya, paham Bu. Memang waktu-waktu akhir-akhir ini ya Bu ya, tesis itu memang menguras tenaga ya Bu ya? Iya. Berarti Ibu sekarang sudah di tahap akhir ya? Sudah di tesis bukan? Iya, di skripsi. Oh, iya. Tinggal sedikit lagi ya Bu ya? Iya, cuma kok saya males banget ya. Kira-kira nih Ibu Dwi kan waktu Ibu Dwi kemarin ketika masuk
di perkuliahan apakah jalur mandiri atau pakai beasiswa? Mandiri. Mandiri. Berarti pakai biaya banyak ya Bu Dwi ya? Sudah banyak yang dikeluarkan ya? Iya, enggak juga sih, biasa aja sih, UT murah kok UT. Maksud saya dari semester 1 sampai sekarang semester berapa Bu Dwi? Terakhir sih. Semester 7 ya? Sekitar 7, 8 ya? Iya, 7, 8 lah. Iya. Dari semester 1 sampai semester 7 ini saya rasa Bu Dwi juga menghabiskan banyak waktu ya Bu ya Bu ya. Betul tidak Bu? Iya betul. Iya, ketika mengajar harus membagi waktu ya kan Bu Dwi. Kira-kira Bu Dwi kalau misalkan menurut Bu Dwi sendiri, kira-kira kalau tidak dilanjut apakah sayang atau tidak kira-kira? Kalau tinggal sedikit seperti itu. Yang pasti belum sertifikasi. Sayangnya Bu Dwi ya. Ya, kalau begitu kira-kira Ibu Dwi supaya tidak supaya tidak bosan atau malas ya membuang rasa itu, menurut Bu Dwi apa yang perlu Bu Dwi ubah mindset-nya atau trik apa yang Bu Dwi ingin ingin untuk supaya tidak berasa malas gitu? Ada tidak trik-trik kira-kira yang Bu Dwi punya? Ya dipaksa sih. Oh, harus dipaksa. Berarti dari hati ya Bu Dwi ya? Harus dipaksa, harus jalan gitu loh. Oh, ini dari dalam diri ya Ibu Dwi ya, harus semangat ya. Kira-kira Bu Dwi bisa tidak untuk seperti itu? Jadi ya, saya masih agak ragu, masih gimana ya, masih berat, masih malesnya luar biasa lah gitu. Jadi kayaknya kurang ada semangat dan apa ya, yang mendorong ke arah itu susah banget gitu. Oh iya, kira-kira dorongan apa yang ingin Bu Dwi dapat nih? Kira-kira yang supaya semangat nih dorongan apa nih kira-kira? Yang membangkitkan semangat supaya saya segera menyelesaikan gitu. Kira-kira Bu Dwi dorongan dari dalam dirinya apa kira-kira? Itu dia, saya belum tahu Bu Ida. Karena saya masih ada pikirannya 2 bercabang gini. Selama ini kan kalau saya ikut PPG gitu kan soal yang keluar kan bukan soal PGSD ya, keluar akuntansi ya. Nah, apakah saya mau pilih di persimpangan mau kemana saya nih, mau tetap ajarkah di SD, apakah saya harus hijrah ke SMK kembali, karena awal saya kan ajar kan di SMK, jadi saya agak bingung gitu loh. Oh iya. Kalau hijrah sepertinya Bu Dwi ya merasa nggak kalau yang selama ini kan Bu Dwi sudah mengajar di SD lama ya Bu Dwi ya? Iya. Sudah kuliah juga untuk PGSD. Kira-kira kalau hijrah itu kira-kira akan lama tidak? Mulai dari nol atau apa gitu? Sama sih, 50-50. 50-50. Sama, makanya agak berat dua-duanya. Adaptasinya sama ya Bu ya? Sama. Kalau saya di PGSD saya itu hanya menyelesaikan skripsi doang, ya kan kasarnya ya. Tapi saya akhirnya Dapodik berubah lagi kan, berubah semua nih background-nya. Kalau saya pakai jalur yang SMK-nya, saya minimal cari tempat gitu. Oh, kira-kira menurut Bu Dwi enak yang mana Bu Dwi? Apakah mudah yang cari tempat apa mudah menyelesaikan skripsi nih kira-kira menurut Bu Dwi? Pilihannya. Pilihan yang paling ringan menurut yang paling ringan mungkin menyelesaikan skripsi sih, paling ringan saya lihat. Menyelesaikan skripsi ya. Karena kan kalau yang mencari tempat kan nggak semua orang ada yang kosong ya gitu. Dan apalagi sekarang yang P3K kan ya kan malah bisa menempati PNS ya kan? Iya, gitu. Betul. Jadi seperti yang Bu Dwi utarakan tadi ya. Berarti yang lebih ringan itu tadi melanjutkan skripsi ya Bu ya. Berarti Bu Dwi membutuhkan motivasi ya Bu Dwi ya. Iya, kayak perlu motivasi ya, betul. Ya, motivasi. Kira-kira nih motivasi dari mana yang sangat ingin Bu Dwi dapatkan? Apakah dari pihak motivasi diri sendiri atau keluarga atau dari rekan kerja atau dari kepala sekolah? Kira-kira motivasi apa yang kira-kira membuat
supaya bisa menyelesaikan. Motivasi yang terutama dalam diri saya sendiri sih. Saya harus Oh, iya. harus heeh. Iya, berarti Bu Dwi harapan ke depan, harapannya dari untuk ke depannya ada harapan ya Bu Dwi ya, untuk Iya. semangat ya, memotivasi diri ya. Iya, iya. Iya. Jadi saat ini Bu Dwi sudah mendapatkan apa ya jawaban dari pertanyaan Bu Dwi ya. Jadi tadi Bu Dwi kebingungan bagaimana apakah mau lanjut studi atau pindah ke SMA ya kan. Tadi sudah mendapat pilihan dari Bu Dwi. Katanya pilihan yang paling ringan adalah semangat dari diri sendiri. Betul tidak Bu Dwi? Iya. Iya. Jadi harapan Bu Dwi nih setelah coaching ini apa kira-kira nih Bu Dwi? Apakah akan tindakannya gimana Bu Dwi setelah coaching ini? Ya harapan saya sih ya pasti saya selesaikan lah ya pendidikan saya itu secepatnya. Kira-kira akan segera mengerjakan skripsinya kapan ini Bu Dwi? Kira-kira nih. Wah, saya juga belum tahu nih Bu Ida. Kira-kira menurut Bu Dwi supaya Karena kan lebih dia cepat harus mendaftar kembali ya di Oh ya, tahun daftar di bulan kembali. apa gitu. Oh ya, berarti Semoga untuk aja tidak kira-kira berbenturan dengan yang lain ya. ya, Gitu. menurut Bu Dwi nih untuk supaya bisa menyelesaikan tadi kan harapannya supaya bisa lebih cepat ya kan. Kira-kira bulan apa nih Bu Dwi untuk mendaftar kembali? Wah, saya kurang tahu juga nih Bu Ida. Yang saya tahu kalau untuk UT itu pembukanya di bulan-bulan Februari dan Ya, September deh. September mungkin September ya Bu Dwi ya. Oh Iya iya. mungkin ya. Kira Bu Dwi coba nanti semangat untuk Bu Dwi ya. Mudah-mudahan nanti di September bisa memberikan kabar ke saya ya Bu Dwi ya bagaimana Iya. produknya. Oke. Iya Bu Oke. Ida. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Berikutnya Bu Indah mohon maaf ini sudah direkam ya? Aman udah ya? saya rekam kok. Oh iya. Saya rekam juga. Oke. Oh ya udah. Terima kasih Bu Dwi. Jadi sekarang saya jadi apa nih? Nah, sekarang berikutnya Bu Indah sebagai coach, Bu Ida sebagai coach, saya sebagai time out ya. Oke. Saya coach ya. Ya, Bu Ida coachingnya. Oke. Ya, Bu Indah. Oke, Bu Ida apa kabar? Kayaknya tadi mau ngobrol sama saya ya. Tutup ya. Baik Bu Indah, terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Iya Bu Indah nih, aku pingin sedikit apa ya, sedikit sharing ya Bu Indah ya. Saya kan ada sedikit cerita nih di sekolah tentang sekolah saya nih, terutama guru-guru. Oke, yang saya pengen tahu nanti kira-kira harapan atas obrolan kita nanti kira-kira apa ya Bu Ida ya? Harapannya setelah kita ngobrol ini nanti kira-kira harapan Bu Ida setelah ngobrol sama saya itu nanti apa? Oh, harapannya saya ingin apa ya mendapatkan solusi dari permasalahan di sekolah saya terkait guru-guru saya, teman-teman ya, rekan. Ya. Berarti rekan sejawat ini ya Bu Ida ya? Ya, Oke. ya. Oke, silakan Bu Ida. Coba saya jadi penasaran nih. Begini Bu Indah, saat ini kan Bu Indah tahu sendiri ya, IT itu sangat penting ya, terutama perkembangan IT ini di dunia pendidikan luar biasa sekali. Oke. Nah, ini ada sedikit kendala nih Bu, terutama kita kan kalau misalnya diklat, itu kita kan pasti sangat ini ya, sangat berhubungan sekali dengan IT ya kan, diklat-diklat sekarang kita semuanya pakai IT. Lalu untuk di pekerjaan pun seperti kita membuat raport misalnya ya Bu ya. Ya. Itu kita juga pasti berhadapan dengan IT. Betul bukan Bu Indah? Ya benar Bu. Lagi sekarang ada yang namanya juga PMM ya Bu ya, kita harus ngerjain gitu. Kita punya tugas tuh, maksudnya beban ya PMM itu maksudnya ada SKP ya kan? SKP sekarang digital. Nah, ini yang ini aja nih Bu yang berhubungan sama yang dekat sekali dengan
saya ini kan banyak sekali guru-guru senior, namun beliau kan sudah sepuh ya Bu ya, jadi untuk IT itu agak kurang, ya kan? Ketika mereka mengerjakan raport itu banyak terkendala. Kebanyakan banyak yang tidak mengerjakan gitu loh Bu. Maksudnya tidak mengerjakan di sini mereka tidak alasannya gini, tetap dikerjakan cuma penyelesaiannya beliau ini menyuruh orang, ya kan. Sedangkan kita kan dituntut harus bisa ya Bu ya, tidak mungkin kita nol sekali gitu kan. Nah ini kendalanya begitu Bu, jadi banyak yang sudah saya bayar orang saja nih supaya rapot saya selesai begitu. Nah sedangkan tuntutan zaman kan mereka harus mau nggak mau harus bisa gitu ya Bu ya, maksud Bu Ida. Karena kendalanya mereka itu takut Bu ketika masuk ke situs raport ya, e-raport itu mereka takut salah katanya. Takut salah, terus alasannya lagi saya nggak bisa. Otak saya sudah nggak nyampe untuk urusan seperti itu. Itu katanya Bu. Terus gimana ya Bu ya kira-kira ya Bu ya? Kira-kira menurut Bu Ida kalau dari cerita Bu Ida tadi kan ya, ini tentang diklat, lalu IT, lalu rapot gitu. Nah, yang paling urgent sih ya rapot karena kita adalah bagian dari wali kelas. Nah, menurut Bu Ida gitu, kalau dari gimana ya? Kira-kira ada nggak sih orang yang bisa bantu Bu Ida gitu untuk bantu bikin apa ya supaya guru-guru ini bisa paling tidak lah ada kemauan untuk belajar gitu. Kira-kira ada nggak Bu Ida? Teman maksud Bu Ida, teman atau Ya, gimana? atau rekan sejawat yang mungkin ada. ya Bu Ida bisa membantu gitu. Ada rekan sejawat saya yang kebetulan seumuran ya. Kalau maksudnya eranya di era kita maksudnya seumuran kita tuh maksudnya ya masih melek teknologi lah ya Bu ya. Ya, Ya, betul, itu ada. Ya, berarti mungkin bisa membantu gitu ya memberdayakan teman-teman yang lain gitu. Kira-kira bisa ya Bu Ida ya? Bisa sih Bu, bisa. Lalu menurut kendalanya mereka tuh kadang ketika kita ajak tuh kayak udah aduh saya udah pusing. Enggak kalau gitu. Nah, ini solusinya gimana nih Bu Ida nih? Nah, menurut Bu Ida indikator mereka bisa itu gimana? Sampai harus apa nih? Harus dari mulai awal banget sampai megang mouse gitu ya misalnya indikator menurut Bu Ida si para senior ini apa harus benar-benar yang menguasai seluruhnya atau hanya ya sekedar bisa masukin nilai aja? Indikatornya sebenarnya yang penting bisa masuk nilai sih Bu. Ya, mereka bisa masukin nilai itu udah cukup. Maksudnya indikator berarti nih sudah bisa ya guru ini untuk mengisi rapot gitu kan. Ini untuk nilai bisa masukin nilai sudah bisa gitu ya. Lalu menurut Bu Ida apalagi supaya mereka tuh dengan semangat gitu bisa mau belajar. Kira-kira ada nggak yang bikin mereka semangat atau Bu Ida mungkin punya sesuatu yang bikin mereka pengen belajar nih gara-gara Bu Ida juga semangat ngajarinnya, itu gimana Bu Ida? Menurut Bu Ida ada nggak? Kalau untuk semangat semangat menumbuhkan semangat seseorang itu sulit ya Bu. Tapi kalau mereka ada tuntutan ya, misalkan ada perintah, terutama dari atasan, mau nggak mau pasti dijalankan. Oh, berarti butuh bantuan kepala sekolah dalam hal ini ya, untuk menggerakkan gitu. Betul. Jadi kalau kita hanya ajak aja nih Bu, kayaknya nggak mempan. Gitu. Jadi memang butuh kita tuh bekerja ada sedikit paksaan sedikit lah, karena supaya tanggung jawab kita ada muncul gitu. Selain itu apalagi Bu Ida? Kira-kira yang bikin mereka supaya ayolah pengen belajar nih gitu. Selain kolaborasi yang baik mungkin ya. Jadi komunikasi yang baik ya. Jadi ketika mereka ada kendala, mereka bisa dengan mudah menyampaikan. Maksudnya tidak ada rasa takut atau merasa masa saya tanya sama anak yang kemarin sore. Nah, itu kayak ada rasa ya biasanya gengsi sedikit lah ya kalau senior itu kan biasanya sama yang muda gitu. Berarti butuh
pendekatannya bagaimana Bu Ida? Pendekatannya ke para senior gitu, supaya mereka juga, oh ternyata kita harus belajar nih sama yang muda. Kombel ya Bu ya, buat kombel ya. Oh, Kelompok dibuat belajar. kombel, oke, bagus. Ya bener banget tuh Bu Ida, kayaknya bikin kombel tuh salah satu bikin mereka mungkin iming-imingnya kayak sertifikat gitulah ya Bu Ida ya. Tuntutan Bu, tuntutan. Karena Oh iya, seperti kalau tadi tuntutan. Nah, kira-kira kombel itu sudah akan dieksekusi kapan rencananya Bu Ida? kebetulan kita kombel sudah ada, tapi Mhm. belum terlalu aktif. Ini kan Mhm. kebetulan semester awal ya Bu ya. Ya. Nah, semester awal ini sudah kita mulai untuk SKP juga kita sudah mulai akan buat ya. Kemungkinan Ya, kita oke. akan aktifkan lagi untuk kombelnya. Mhm. Semester awal ini kemungkinan bisa dimulai nanti di bulan karena Juli itu saya rasa masih sibuk, kayaknya Agustus awal deh. Agustus awal. Oke. Berarti ini akan dimulai di Agustus awal gitu ya Bu Ida ya, untuk berbagi gitu ya bersama teman-teman, berbagi praktik baik, terutama praktik IT gitu Bu Ida Betul. ya. Betul, Oke. Good job Bu Ida. Pokoknya saya tunggu nih rencana aksinya Bu Ida dan mudah-mudahan nanti di bulan Agustus kita bisa sharing-sharing lagi. Saya Terima kasih. pengen tahu progresnya sudah Ya, sampai mana, sudah bisa IT-nya sudah sampai mana para senior-senior kita. Mudah-mudahan mudah-mudahan percakapan kita ini bisa menghasilkan solusi ya Bu Ida ya. iya. Semangat Bu Ida. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Bu Ida. Ya. Bu Dwi sudah nih. Halo Bu Dwi. Bu Dwi kemana? Hilang. Bu Dwi. Halo. Bu Dwi sekarang Bu Dwi dari coachnya Bu Indah. Ya. Aku coachnya Saya ya. coach, Aku coaching. Bu Indah coach, Bu Ida timekeeper. Oke, sebentar. Saya timingnya dulu ya. Oke. Nah, saya ini agak-agak belum canggih Berapa nih. menit ya tadinya? 7,5 atau 10 ya? Tadi kita berapa Bu Dwi? Kita berapa menit tadi ya? Ini rekamnya 8 ya? berapa tadi? Ada 10 menit deh. 10 menit. Nggak berasa ya? Ngobrol begitu. Iya. Bu Indah tadi saya bersama Bu Dwi berapa menit? Tadi 9. Oh ya, Sorry. oke lah. Nggak apa-apa. Gitu ya. Ya Oke. cukup. Kan kita Bisa tadi dimulai. minimal 8 menit ya. Oke. Siap. Gantian ya Bu Dwi, aku coach ya. Tunggu Bu Dwi bentar. coachnya ya. Oke. Tunggu ya, bentar ya. Bu Dwi ngerekam kan ya? Ngerekam ya? Iya nih, saya ngerekam. Iya. Tunggu. Buat backup aja. Iya. Saya sebagai coach ya. 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 Salah. Aku coaching. Bu Dwi Saya coach. Saya Aku coach yang ceritain. ya. Oh ya, saya coach ya. Oke, sorry. Ya. Oke. Halo Bu Indah. Iya Bu Dwi. Apa kabar nih? Iya Bu Dwi nih, saya lagi, aduh gimana ya, pengen ngobrol-ngobrol sih, pengen sharing sama Bu Dwi. Oh, boleh. Iya, Ada apa jadi kira-kira nih? gini Bu Dwi, saya tuh kan ngajar kelas 1 ya. Iya. Ngajar kelas 1, ini sebenarnya udah sekitar 10 tahun, jalan 10 tahun. Belum pernah naik kelas. Oh, Dan gitu. kebetulan tahun ini saya ini dapet siswa yang spesial dalam arti yang udah semingguan ini nih masih ditungguin sama mamahnya gitu. Jadi dari hari pertama sampai kemarin atau sampai hari ini saya mamahnya nih masih belum bisa meninggalkan sama sekali gitu. Kalau mamahnya nggak ada di dekatnya, dia akan gimana ya, nangis meraung-raung, lalu itu yang bikin saya, aduh caranya gimana lagi ya? Sedangkan kita masih masa MPLS sih memang ya, masih masa MPLS. Nah, kira-kira gimana ya Bu Dwi ya? Gitu. Jadi Nah, aku mau tanya dulu nih Bu Indah. Bu Indah, tujuannya apa ya?
melakukan cerita seperti ini, coach seperti ini, apa yang akan Bu Ida harapkan lah seperti itu. Oke. Dengan ngobrol sama saya nih, karena tujuannya harapannya doa saya dengan ngomong dengan Bu Dwi akan bagaimana? Kira-kira Saya gimana sih menurut Bu Ida? mengharapkannya bisa mendapat gambaran setelah saya ngobrol sama Bu Dwi, gambaran yang kira-kira cocok nggak ya kayak gini gitu. Jadi saya pengen dapat pencerahan lah ya dari Bu Dwi. Mudah-mudahan dengan sharing seperti ini saya bisa mendapatkan gambaran dan pencerahan gitu Bu Dwi. Oke, Nah ini oke. kan jadi saya masih agak, aduh gimana ya caranya gitu Bu Dwi. Apa aja yang sudah Bu Indah lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Sejauh ini pernah ngobrol dengan orang tuanya tapi tidak lama. Jadi pernah ngobrol sama mamahnya, cuman karena posisinya adalah si anak ini ada di dekat mamahnya, jadi saya baru sebatas ngobrol. Jadi dia ini pengobatan dari lahir sampai umur 5 tahun, pernah jantung bocor. Nah, setelah itu 5 tahun sudah berhenti, di umur 5 tahun sudah berhenti, dan saat ini umur 7 tahun. Menurut saya si anak ini spesial gitu. Tapi si orang tua belum sepenuhnya berbicara banyak karena keterbatasan waktu gitu Bu Dwi. Jadi baru sekedar bicara sama mamahnya aja tentang penyakit yang pernah dialaminya. Begitu. Nah, adakah keinginan Bu Indah melakukan hal yang lain? Ada sih ya Bu Dwi ya. Ya. Saya tuh pengen lebih ngobrol dari hati ke hati gitu ya, saya sebagai guru, mungkin saya juga sebagai ibu juga di rumah, mungkin saya bisa pengen tahu ngobrol dari hati ke hati sama orang tuanya, tapi tanpa adanya si anak, hal lainnya itu salah satunya. Jadi pengen ngobrol dari hati ke hati mungkin tanpa ke distract apapun gitu. Iya, Jadi tanpa ada gangguan gitu, pengen ngobrol aja berdua. Karena kemarin kan ngobrolnya baru sebatas ada apa ya Bu gitu, maksudnya masih sekedar kenapa kok susah ditinggal mamahnya, lalu mamahnya baru cerita itu pernah punya riwayat penyakit gitu. Itu rencananya kapan Bu Indah akan melakukan itu? Rencananya sih setelah berakhir MPLS, karena di SD MPLS itu 10 hari ya Bu Dwi ya. Iya, Jadi pengen kelarin dulu nih MPLS, setelah itu pengen bicara dari hati ke hati tapi tanpa si anak. Jadi pengennya anaknya mungkin bisa setelah pulang sekolah si anak pulang dulu, mungkin bisa dijaga sama siapanya yang ada di rumah, lalu si ibu ini saya bisa bicara berdua aja supaya kita sama-sama bersinergi, kira-kira sih begitu Bu Dwi. Gitu. Oke. Bu Indah merencanakan akan bertemu sama MPLS ya. Iya. Adakah pastinya kapan gitu? Mungkin sekitar hari Jumat atau Senin kali ya. Jumat kan kita sudah closingan MPLS ya. Mungkin setelah itu, atau jika saya tidak ada kegiatan lain, saya sih pengennya kalau misalnya ke distract dengan ada jadwal lain ya mungkin di hari Senin ya Bu Dwi. Gitu Bu Dwi. Nah, setelah Bu Indah melakukan pertemuan rencana, adakah Bu Indah harapkan dari pertemuan orang tua tersebut? Harapan saya pasti banyak ya, karena ini murid baru ya. Pengen dia tuh lebih gimana ya, selayaknya anak-anak kita gitu, ikut bermain bersama teman-temannya, menikmati hari-harinya di sekolah, terus merasa nyaman dan aman mengikuti pembelajaran gitu. Karena kita kan masih masa MPLS, harusnya masih istilahnya masih menyenangkan, masih ingin tahu bereksplorasi lagi, mengenal temannya lebih dekat lagi, karena kita kan isinya fun learning ya, belajarnya masih bermain-main gitu. Nah, pengennya seperti itu, cuman mudah-mudahan sih hal-hal yang tadi saya sebutkan bisa tercapai gitu Bu Dwi. Oke. Tadi kan Bu Indah mengatakan ingin pembelajaran fun learning. Adakah yang sudah Bu Indah perbuat agar itu menjadi fun learning? Sudah.
Bu Dwi, alhamdulillah. Seperti apa? Tapi saya melihat si anak ini belum, Oh, oke belum oke oke. karena masih ditungguin mamanya, jadi kayak belum merasa nyaman dengan saya gitu, masih kayaknya masih takut gitu ya. Padahal kita sudah berusaha nyari ice breaking yang bikin dia wah gitu, menyenangkan ya sekolah. Karena kan dari TK ini masih transisi PAUD SD, pengennya anak-anak di TK banyak main ya, di kelas 1 ini kita belajarnya sambil main ular naga panjangnya, sambil nyanyi-nyanyi, terus ya masih saya melihatnya masih karena masih ditungguin mamanya, di dalam kelas pun mamanya nggak boleh ninggal, kalau nggak dia akan nangis meraung-raung gitu. Jadi yang ada saya hanya takut mengganggu teman yang di sekitarnya. Oke oke Gitu. oke. Baik baik Bu Indah. Jadi Bu Indah akan melakukan fun learning dan itu anak bagaimana caranya ya. Baik Bu Indah, kira-kira apa nih untuk kedepannya untuk anak tersebut Bu Indah akan lakukan selain bertemu dengan ibunya? Saya ketemu sama ibunya, mungkin Ke anaknya bagaimana mungkin? si anaknya saya sih pengennya merasa nyaman dengan saya ya Budi, karena kan awal dari anak merasa nyaman itu kan pasti juga akan merasa senang belajar. Ketika kita seorang guru, anak-anak nyaman dengan kita kan pasti mereka juga akan bahagia gitu. Itu yang saya harapkan sih. Gitu Bu Dwi. Ya oke. Ya Bu Indah, semoga apa yang keinginan Bu Indah, apa keinginan Bu Indah untuk mengembangkan anak itu lebih baik lagi berhasil ya Bu Indah ya. Secepatnya Bu Indah Baik. juga bertemu dengan orang tuanya yang katanya ada apa hari Jumat atau Senin ya tadi ya. Ya, Jumat atau Iya. Senin insya Allah akan saya lakukan Bu Dwi. Apakah perlu surat resmi apa bagaimana menurut Bu Indah? Kayaknya mungkin tidak kali ya, mungkin saya nanti akan bicara dengan kepala sekolah dulu untuk saya bilang akan menemui seorang wali murid, hanya sebatas izin gitu ya Bu ya, namanya kita ada di lingkungan sekolah kan ada pemangku kebijakan yang paling atas yaitu kepala sekolah. Jadi paling saya hanya akan bilang, "Bu, saya akan bertemu dengan ibu ini, ibu si A karena masalah ini," gitu. Oke oke Itu oke. aja Bu Dwi. Iya iya iya. Iya Bu Indah, semoga ya apa yang Bu Indah harapkan dan yang Bu Indah lakukan tercapai sesuai dengan sasarannya dan si anak pun berubah ya Iya, ke arah yang lebih itu baik lagi. harapannya. Iya. Baik Bu Semangat ya Dwi, Bu terima Indah ya. kasih banyak Bu Iya Bu Dwi Indah. sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya Mungkin jadi sama-sama. saya ada sedikit lega gitu, kalau udah cerita itu kan sedikit lega ya Bu Dwi ya. Iya, betul Indah. Oke Eee, deh, makasih kapan-kapan banyak kita ya Bu terusin Dwi. lagi Iya, ngobrolnya. nanti saya mungkin akan bicara ke Bu Dwi progresnya sampai di Iya. mana gitu, Oke, boleh ya boleh. semingguan lagi kita ketemu ya Bu Sampaikan ke Dwi. saya. Oke. Iya. Makasih Bu Indah ya. Ya, terima kasih Bye. kembali Bu Iya. Dwi. Bye. Assalamualaikum. Salam. Masih 2 menit. Berarti kurang 2 menit. Berapa Bu Ida? Berapa menit? Suaranya Bu Ida masih di mute? 9.30 tadi. 10 menit kurang. 10 menit kurang. Masih di mute itu suaranya. Ya, pencet lagi. Tadi 9.30 ya, jadi udah pas lah. Anggap aja 10 menit. Sudah tiga-tiganya, Bu Dwi, Bu Indah, dan Bu Ida? Sudah Bu. Sudah tiga-tiganya? Udah Bu. Sekarang tinggal ngisi refleksi ya. Refleksinya sama dengan kemarin. Kayak kemarin ya? Iya. Ada di itu ya Bu, di LMS ya? Iya, sama. Sama dengan yang kemarin yang ditayangkan itu. Oh iya iya. Iya, oke. Kasih. Oh, di LMS ya? Yang LMS kemarin ya? Yang kemarin ya? Iya, sama dengan yang kemarin, Bu. Sama. Ini silakan isi yang sekarang. Sama Bu Dwi. Filenya sama dengan yang kemarin. Jadi nggak apa-apa, pakai yang kemarin aja di copy. Tapi diisi ulang. Refleksinya yang hari ini. Kan masih beda refleksinya. Iya Bu, betul. Iya.
Asik. Berarti judul atasnya bukan refleksi diri latihan coaching, praktik coaching ya? Refleksi diri, praktek coaching. Karena kakak kami istrinya kamu kakaknya ada apa ya? Ya apa? Bapak siapa? Pak siapa namanya? Madi. Bukan. Enggak punya bapak. Bapak Malani aja. Uti juga Uti. Kakak KTP kamu, kakak itu KTP itu ya. Soalnya tapi lupa lagi ya. Ini ada depan. Bapak Ibu, kita 2 menit lagi masuk ke ruang utama ya. Oke, 16.05. Ini sepertinya sudah. Ya, Bu Retno nanti masuk ke ruang utama ya, langsung ya. Ini sudah selesai. Ada yang sedang menulis refleksi, tidak apa-apa gitu ya, coba dilanjutkan. Kalau untuk Bu Rina dan Bu Lisa tetap di ruangan ini, jadi join 2 bisa kan Bu Lina, Bu Lisa? Join 2 kan bisa kan? Bisa kan? Nah, kita kayak 2 ruangan. Coba yang ruang utama saya kirim ke sini juga. Sebentar. Biar Bu Lina sama Bu Lisa nggak usah pindah sebentar. Nah, itu. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah pindah, nggak apa-apa. Nanti boleh dilanjutkan. Gitu ya, Bu Lina, Bu Lisa ya. Pak Andi, yuk ditunggu di ruang utama ya. Terima kasih. Sudah. Bu Mary dan Bu Maya, mari silakan ditunggu. Oke, yang ada di sini sudah masuk. Sebentar. Bu Lisa.
Ini saya feedback dari siapa ya? Jadi enggak, tapi Bu Lina enggak sih? Surat saya feedback enggak Bapak Ibu? Enggak. Oh enggak, ya sudah. Kalau enggak apa-apa. Oke, berarti tadi tadi belum ada yang di ruangan yang lain. Bu Mayang? Oh. Bu Mayang, Bu Mary, yuk ditunggu. Bu Mary ditunggu di ruang utama ya. Terima kasih. Oke. Oke, Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di ruang utama. Kita masih tunggu ya, ada Pak Andi yang baru mau masuk gitu ya. Lalu ada Bu Mary juga baru mau masuk. Oke, saya hentikan dulu. Oke, baik. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, kita luar biasa loh, sudah bisa praktik coaching dengan keren. Ya, tadi saya dengerin lama tuh ya di tempatnya Bu Dwi, Bu Indah, Bu Ida tadi yang lama itu. Nah, datang-datang ke tempatnya Bu Lina, saya kaget. Di tempatnya Bu Mayang tadi juga agak lama, di tempatnya Bu Rita ya lumayan gitu. Karena tadi Bu Lina tuh di awal tadi saya sudah di tempatnya Bu Lina kan, makanya saya tadi ganti gitu. Sebentar, Bu Lisa kok belum datang ya ke sini ya? Bu Lisa belum masuk ke ruang utama. Bu Lisa? Iya, oke, baik. Bu Lina yang di ruang utama boleh dinyalakan juga kameranya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, sudah hadir. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di sini sambil menunggu teman-temannya yang akan bergabung. Mari kita sedikit merefleksikan karena kita bersembilan, nanti Bapak Ibu pembagiannya 4 orang akan memaparkan lembar refleksi diri. Tadi katanya Bu Indah udah nggak latihan dong ya, karena sudah praktik, boleh diganti boleh gitu ya, tapi sebenarnya dari LMS-nya masih latihan ya nggak apa-apa gitu ya Bu Indah ya, diganti lebih. Wah, aku lali Bu, belum ngisi, sebentar Bu. Yang tadi soalnya lagi ini nggak apa-apa, nanti Bu Mary mau tetap mengisi ya. Semua Bapak Ibu tetap mengisi karena nanti lembar refleksi latihan dan lembar refleksi praktik nantinya tetap akan digunakan. Jadi tetap diisi biar nggak lupa. Oke Bapak Ibu, 4 orang saya minta voluntary 4 orang yang sudah selesai dan ingin memaparkan, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin memaparkan? Nanti yang 5 orangnya akan menjawab pertanyaan dari saya, gitu ya. Milih memaparkan atau jawab pertanyaan. Bu Mary kayaknya milih jawab pertanyaan, soalnya belum buat. Oke, silakan Bapak Ibu yang udah selesai lembar refleksinya, boleh untuk dipaparkan. Silahkan. Adakah? Bu Lina udah selesai? Nah, sudah, Bu Lina deh. Oke, yuk Bu Lina. Silakan Bu Lina. Setelah Bu Lina ada siapa lagi? 4 ya, saya butuhnya 4. Siapa lagi? Bu Lina. Lalu selain Bu Lina ada lagi? Silakan. Selain Bu Lina, Bu Lisa, oke, satu kelompok gitu ya. Ada lagi selain Bu Lina dan Bu Lisa? Yang lain? Bu Dwi? Bu Indah? Bu Mayang? Pak Andi? Bu Retno? Bu Retno deh. Bu Retno, halo Bu Retno. Bu Retno nanti maparin ya, kan kemarin belum. Bu Retno ya. Lalu siapa lagi? Ada lagi? Dari kelompoknya Bu Indah, Bu Ida, Bu Dwi deh, 1 orang apa? Bu Dwi atau Bu Indah atau Bu Ida? Bu Idanya, Bu Ida. Bu Ida. Tadi Bu Dwi mau bilang saya gitu Ya, Bu Dwi melemparkan. Oke, baik Bu Ida. Oke, Bu Lina silakan. Bu Lina boleh untuk berbagi. Silakan Bu Lina.
Oke, sudah tampak Bu Rina? Silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Refleksinya, aduh, kepalaku jadi ini loh, apa namanya, gara-gara nggak kerekam. Oke, baik. Ini refleksi diri dari praktik saya sebagai coach, Bu Lisa sebagai coachingnya. Jadi refleksinya tadi yang pertama pertanyaannya, apakah sudah berjalan baik selama percakapan? Nah, saat ini percakapannya sudah berjalan dengan baik, semua tahap tirtanya sudah dilaksanakan. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki yaitu menggali informasi dari coach karena si waktu sudah dibagi. Ini nih masih nggak terlalu banyak gitu ya cari memberikan pertanyaan berbobotnya. Terus apa Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching, ya itu sama kayak kemarin, yaitu fokus kepada coaching, meninggalkan aktivitas yang tidak berhubungan dengan proses coaching. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Karena tadi kurang banyak memberikan pertanyaan berbobot, kayaknya sih saya harus lebih menguasai nih pembuatan pertanyaan berbobot agar coachingnya dapat lebih ngeluarin ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi refleksi saya adalah senang karena coach ini ada kesempatan nih mengalami proses coaching yang lebih terarah, karena selama ini kan mungkin saya curhat-curhat doang gitu ya. Ini ada proses tirtanya jadi lebih terarah, jadi bisa nih insya Allah diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, untuk umpan balik dari coach yaitu dari Bu Lisa, dalam proses coachingnya dia senang, Bu Lisa senang, lega karena apa yang dikhawatirkan dapat menemukan solusinya. Selain itu sudah mendengarkan dengan baik, terus juga sudah mengajukan pertanyaan yang menuntun coach untuk menemukan ide. Oke, terima kasih Bu Rina. Iya, ada senang gitu ya karena bisa berbagi dan lebih terarah. Jadi besok Bu Rina kalau ada temennya mau curhat gitu kan, kayak tirta. Nah, gitu. Jadi Pak Andi mana Pak Andi? Pak Andi kalau istrinya ingin cerita gitu pakai alur tirta nanti ya. Jadi lebih bermakna nanti jadi. Keren, terima kasih Bu. Sama lembar merah, Bu. Iya itu betul, sampai tambah dingin ya kalau Bu Lina. Khusus istrinya. Bu Lina, oke. Baik, terima kasih Bu Lina. Kita lanjutkan, ada Bu Lisa nih, partnernya Bu Lina tadi yang ada yang dipencet harusnya 2, baru dipencet 1, tapi nggak apa-apa, tenang aja gitu ya. Nanti habis ini, tapi pada tadi tuh udah bagus banget, beneran, udah bagus banget. Jadi sampai terkesima gitu, terus kok nggak ada merah-merahnya gitu, saya langsung WA gitu, tadi chat gitu. Silakan Bu Lisa. Oke, sudah tampak Bu Lisa? Halo Bu Lisa? Iya, siap Bu. Suaranya. Feedback ya. Oke, siap Bu. Refleksi diri saat latihan sama saat hari ini praktek tentu berbeda. Ketika latihan kemarin kita jadi belibet nyusun pertanyaannya itu seperti apa, masih bingung. Abis ini pertanyaan apa ya, Bu Lina ini bener nggak ya pertanyaan saya? Jadi sering nanya-nanya ketika latihan. Nah, ketika praktik tadi, jadi sudah lebih terarah, lebih ada alurnya, alur tirtanya sudah jelas, sudah terlihat. Terus yang masih perlu diperbaiki itu pertanyaan-pertanyaan yang menggali permasalahannya, terus yang apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence itu tetap hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching dan fokus pada saat yang sudah dijadwalkan. Terus setelah sudah dijadwalkan itu
adanya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan proses coachingnya. Terus yang saya lakukan untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan adalah dengan mempersiapkan diri untuk untuk siap-siap abis ini pertanyaannya ini. Jadi udah berpikir terbuka dan rileks dan terus belajar memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali. Terus terbiasa berlatih coach. Apalagi sekarang sudah mengerti alur Tirta. Jadi kalau suami udah cerita, oh ya ingat aja Tirta. Jadi biar suaminya ngerasa lega gitu. Oke. Oke, keren. Terima kasih Bu Lisa. Oke, boleh beri reaksi dong untuk kelompok Bu Lina dan Bu Lisa. Nah, untuk 2 orang ya, 2L ini. Oke, terima kasih Bu Lisa. Iya, benar. Bisa banget kok Bapak Ibu. Saya sering praktekin itu sama anak laki-laki saya gitu ya, sering banget gitu. Kalau anak sama anak perempuan saya karena masih usianya masih 8 tahun, jadi kadang-kadang nggak buru-buru gitu mau jawabnya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan tadi setelah Bu Lisa ada Bu Retno. Oke, silakan Bu Retno. Bisa Bu Retno? Bisa Bu Retno, nanti Bu Ida ya. Boleh diperbesar Bu, biar kelihatan. Boleh di bagian bawah itu Bu, diperbesar saja. 100 gitu, 100% di bawah itu kan masih 60% ya. Dibikin 100 biar di bawah kanan Bu Retno yang ada tanda tambah. Tambah itu Bu. Nah, oke, sudah. Oke, baik. Silahkan Bu Retno. Oke, refleksi saya hari ini, alhamdulillah saya mempunyai partner yang hebat, yang sepertinya memang cocok itu Pak Andi menjadi seorang coaching. Coach lah. Mungkin kalau ada musiknya bisa menggabungkan coaching dan mindfulness itu Bu, yang kemarin kita pelajari itu Bu. Yang sambil dengerin musik, ada omongan tuh Pak Andi kayaknya cocok deh Bu. Kita benar-benar terlena. Jadi kalau Pak Andi banyak ngomong tuh lama-lama kita terlena Bu. Hati-hati dengan mulutnya Pak Andi sepertinya. Seperti itu. Udah gitu. Kalau kita menggabungkan coaching dan mindfulness itu menjadi luar biasa dan hebatnya bisa membuat seorang coach terlena dengan pertanyaan. Hebatnya juga mampu menggali tiap pertanyaan menjadi sebuah percakapan santai namun berbobot. Itu buat saya. Terusnya umpan balik dari coach saya mampu menjawab tiap pertanyaan menjadi sebuah jawaban yang panjang dan bermakna karena semua hasil dari jawaban coach berasal coach adalah sesuatu yang berasal dalam diri seorang coach. Itu aja sih Bu jawaban pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Retno. Boleh beri reaksi dong untuk Bu Retno dan Pak Andi tadi ya yang ada di sini. Oke, iya. Setiap yang diungkapkan gitu memang benar-benar berasal dari kesadaran penuh gitu ya. Makanya benar kalau mindfulness tuh memang harusnya ada saat coaching. Jadi benar-benar kemarin sudah kita sepakati bersama, coaching ini harus dilakukan dalam keadaan yang benar-benar nyaman gitu ya. Dua-duanya itu sadar mau melaksanakan coaching gitu ya. Jadi ada kesadaran penuh di sana, mindfulness-nya ada. Oke, terima kasih Bu Retno. Yang terakhir Bu Ida, silakan Bu Ida. Terima kasih, Bu. Ya, refleksi saya hari ini, tadi untuk proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, alur coachingnya sudah lancar sambil mendapatkan solusi
dari permasalahan dan dari identifikasi kasus yang ada. Lalu yang masih saya perbaiki mungkin sebagai coaching ya Bu, saya tuh tadi lupa, jadi bukan lupa ya Pak, kelewat ketika menanyakan alur cerita tadi yang tujuan coaching di awal, jadi malah saya kebalik di belakang gitu. Saya lupa nggak nanyain tujuan coaching ini. Akhirnya yang di belakang mau penutup itu saya utarain tadi. Itu karena sudah berjalan ya Bu ya. Jadi kelupaan tadi ngalir aja. Iya tadi tujuannya. Ya udahlah nanti aja di belakang. Tapi kayaknya ada sedikit ngeblank tadi. Lalu yang dapat saya lakukan untuk dalam kondisi present terutama adalah ya tetap ya mendengarkan aktif, lalu kata kunci itu kita harus ingat maupun catat ya. Jadi supaya untuk mengembangkan pertanyaan berikutnya itu lebih mengena. Lalu kita harus bisa merespon secara aktif dari jawaban coaching. Keberlanjutan itu tetap ada. Lalu yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkan ya mungkin tetap berlatih untuk kemampuan bertanya ya sebagai coach itu supaya menghasilkan solusi yang baik dari masalah. Tetap menggunakan alur kita, terutama tadi yang saya bilang, saya tadi yang awal agak kebalik ya, supaya proses coachingnya ini alurnya itu lebih apa ya, percakapannya mungkin lebih efektif dan bermakna ya. Lalu untuk umpan baliknya sudah bagus, mereka bagus dan antusias untuk sesi ini. Lalu pertanyaan yang kita gali sudah muncul. Lalu untuk coaching mengutarakan masalah dan menghasilkan solusi yang ada sudah sesuai dengan alur coaching. Itu Bu. Oke, terima kasih. Boleh bereaksi dong untuk Bu Ida. Nggak apa-apa Bu Ida, kalau ada yang terlewat itu biasa. Kan besok bisa diulang lagi gitu ya. Iya Bu, aduh tadi kenapa terlewat sih, saya lupa pertanyaan itu bablas ya Bu. Nggak mungkin diulang lagi. Nggak apa-apa, kan baru 2 kali juga. Oke, boleh dihentikan berbaginya. Terima kasih Bu Ida. Iya. Betul, benar-benar. Kalau nanti banyak latihan, insya Allah akan tambah lancar gitu ya, Bu Ida, nggak masalah. Oke, Bapak Ibu, untuk 5 orang yang lainnya, nah, yang belum tadi sempat untuk memaparkan, saya ingin Bapak Ibu untuk menjawab satu pertanyaan dari saya gitu ya. Tadi teman-teman 4 orang sudah berbagi apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, dan bagaimana untuk respon dari coachingnya, lalu bagaimana untuk bisa tetap hadir seutuhnya gitu ya di dalam proses coaching. Nah, saat ini saya ingin bertanya satu, dalam hal apakah keterampilan coaching, jadi 3 keterampilan coaching itu menurut Bapak Ibu sudah meningkat nih dibanding saat latihan? Oke, saya mulai dari Pak Andi. Silakan Pak Andi. Apa Pak Andi yang sudah meningkat? Apa Pak Andi? Saya lagi ngetik tuh, Karen. Saya bakal diketik di komen. Oh, enggak. Iya. Ini Bu, menerapkan alur tirtanya. Mungkin kalau saat latihan ataupun waktu mulai dari diri sendiri ngerjain yang LMS itu, ya masih gambarannya masih warna-warni lah. Nah, ketika sudah ada latihan, hari ini kita coba praktek, alur tirtanya lebih terlihat gitu, lebih sesuai. Itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Andi. Iya, dan tadi saya sepakat. Pak Andi sudah benar-benar tertata gitu kalau menurut saya. Jadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, lalu sampai ke tanggung jawab, luar biasa. Keren. Terima kasih Pak Andi. Selanjutnya Bu Mayang. Silakan Bu Mayang. Iya, kalau dari saya sih Bu sama, mungkin sebelumnya saya tidak mengenal alur tirta gitu, jadinya ya hanya biasa aja gitu kan, ngobrol biasa misalnya. Terus mungkin yang selanjutnya adalah lebih dilatih mendengarkannya Bu, mendengarkan. Karena kan dengan mendengarkan sebenarnya itu kunci dari semuanya gitu kan. Nah, di latihan kemarin kan masih kayak mencari-cari gitu kan. Di sini sudah lebih ya udah memang harus didengerin apa yang dibicarakan oleh coachnya, itu bisa jadi umpan balik kita ke coachnya gitu.
Mohon maaf tadi saya nggak tahu kepencet keluar sendiri. Iya, betul Bu Mayang. Iya. Jadi dari Koci itu kita sebenarnya si coach juga belajar ya. Belajar untuk menggali kembali gitu ya kemampuan kita sebagai seorang coach luar biasa. Terima kasih Bu Mayang. Oke, saya lanjutkan ke selanjutnya Bu Mary. Oke, boleh beli reaksi ya buat Pak Andi tadi sama Bu Mayang. Yuk Bu Mary, silakan Bu Mary. Iya, baik Ibu. Hampir sama nih dengan Pak Andi, dengan Bu Mayang. Yang meningkat itu kesesuaian dengan tahapan tirtanya. Ketika dalam tindakan kita menggali, bertanya mengenai rencana, lalu mengidentifikasi, lalu dalam rencana aksinya dan sampai ke komitmen dari si koci itu kita tanyakan gitu Ibu. Oke, betul. Saya sepakat itu Bu Mary. Ada komitmen. Jadi komitmen dari koci itu sebagai pengingat si coachnya ya kan? Iya. Kalau besok kan ketemu lagi gitu kita bisa menanyakan gitu Bapak Ibu. Jadi coaching itu tidak hanya sekali loh, bisa dia berkali-kali. Jadi ketika komitmen yang terakhir itu dipegang, besok ketemu lagi tanyain gitu kan. Gimana yang kemarin? Begitu boleh cerita. Progresnya. Betul. Terima kasih Bu Mary. Oke, selanjutnya saya ingin dengar suaranya dari Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Bu Dwi oh iya. Oh, belum dipencet Bu, makanya sudah ada. Nah, silakan Bu Dwi. Ya, sebenarnya saya masih menulis nih Bu Ulan. Tapi oke lah, saya akan coba ya yang seadanya aja nih. Saya udah yang untuk yang refleksi belum saya lihat kiriman dari Bu Indah karena handphone bukan dipakai. Refleksi Bu. Jawaban pertanyaan saya, apa yang sudah meningkat? Keterampilan coaching apa yang sudah meningkat dari kemarin latihan sekarang praktik yang sudah meningkat? Ya, jauh berbeda sih Bu Ulan. Saya merasakan banget, Bu Ulan mungkin melihat juga ya. Waktu kemarin itu saya sok tahu banyak-banyaknya ini loh, menanggapi pengalaman, nyerocos gitu loh, memberikan saran, solusi. Sekarang saya merasa, oh begini coaching kayak gini, oh enggak banyak bicara, gimana? Iya, seperti itu angguk-angguk. Itulah bulan. Iya, jadi betul oke. Iya, betul. Saya tadi juga merasakan itu ya, luar biasa keren. Terima kasih Bu Dwi. Semoga nanti bisa terus diterapkan ya. Oke, terakhir Bu Indah gongnya. Silakan Bu Indah. Baik, hampir sama ya Bu. Jadi tirtanya udah kelihatan di sini. Kalau kemarin saya pikir tujuan itu sama harapan itu adanya di akhir, ternyata tujuan sama harapan itu sama, lalu itu adanya di awal. Sama menemukan kata kunci. Kalau kemarin kita hanya sekedar mendengarkan tanpa mencatat apa sih kata kuncinya, tapi ternyata harus ada kata kunci dari curhatannya, ceritanya si koci ini. Oke, dan dicatat ya Bu Indah ya. Pertanyaan. Oke, luar biasa. Boleh beri reaksi dong untuk semuanya. Banyak hati dari saya untuk Bapak Ibu. Oke, luar biasa, betul. Coaching itu yang paling menarik, yang paling menyenangkan adalah coaching yang bisa benar-benar menggugah si hati si coaching-nya. Gitu ya. Jadi si hati coaching-nya tuh benar-benar bisa terbuka gitu. Terus nanti habisnya apa? Setelah coaching jadinya lega gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Tadi sudah banyak Bapak Ibu merefleksikan apa yang kita lakukan di 2 hari ini, di latihan dan di praktik. Selamat dari saya, Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan coaching dan menurut saya walaupun baru latihan sekali, keren loh. Saya acungi jempol. Keren, mantep. Perubahannya terlihat sekali gitu ya. Apalagi yang benar, Bu Dwi tadi mengatakan, apalagi Bu Dwi, iya benar. Makanya tadi saya bilang, saya tuh di tempatnya Bu Dwi, Bu Ida sama Bu Indah tadi tuh lama karena pengen nungguin Bu Dwi jadi coach. Beneran Bu, karena tandem bener loh Bu, luar biasa. Bu Dwi keren. Perubahannya tuh yang sangat terlihat di tempatnya Bu Dwi. Keren, mantep Bu Dwi. Boleh dilanjutkan terus ya Bu Dwi. Teman-teman yang lain sudah bagus, benar tadi katanya sudah terlihat alur tirtanya, iya gitu. Walaupun ada beberapa tadi yang seperti Bu Ida katakan ada yang kelewat gitu. Bapak Ibu, tips saya kalau ada yang kelewat nggak usah gimana ya, nggak usah bingung. Nggak apa-apa, terusin aja, alirin gitu ya. Terus nanti boleh beri pertanyaan yang
di bagian itu, di bagian tujuan. Lalu nanti mulai kembali begitu, ngalir gitu ya Bu Ida ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sampai di sesi penutup. Namun sebelumnya seperti janji saya kemarin, saya meminta maaf Ibu karena untuk di modul 2.3 ini sedikit berbeda dengan modul-modul yang lainnya. Kalau modul yang lainnya tuh bisa kayak template gitu ya, sama gitu ya. Kalau yang modul ini agak beda Bapak Ibu. Jadi ini yang saya tuliskan di bagian dekon dan aksi nyata. Kalau di elaborasi dan koneksi itu sama gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang di demonstrasi kontekstual kelompoknya adalah ini. Nah ini Bapak Ibu. Bertiga-tiga pas kalau yang ini ya. Karena kan memang harus 3. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Lina tadi menawari, kan kemarin Bu Dwi dan Bu Lisa kan chat switch ya kemarin ya, di switch ya, tapi jadi permasalahan karena Bu Lina dan Bu Lisa tuh saat ini sudah jadi kelompok gitu. Dan tadi Bu Dwi, Pak Andi, Bu Lina, Bu Mary, Bu Ida itu malah mau sepakat jadi kelompok 1 dan kelompok 2 tuh akan mengerjakannya bareng-bareng di tempatnya Bu Lina gitu ya Bu Lina ya. Nah, jadi sama aja Bu Dwi, gitu ya Bu Dwi ya. Tadi kalau dari ceritanya Bu Mary kan nggak terlalu beda jauh gitu. Jadi nanti 6 orang itu mau kumpul di tempatnya Bu Lina, monggo silahkan gitu ya, tidak masalah. Bu Indah, Bu Mayang, Bu Retno mau ikut barengan lagi gitu juga, jadi bersembilan boleh juga, boleh kan Bu Lina ya? Boleh gitu ya. Malah katanya Bu Lina ada yang dari apa Bu Lina? Broadcasting atau apa? Fotografi, eskul fotografi. Jadi nanti kameramennya anak-anak. Nah, kameramennya anak-anak. Kalau mau syuting. Di syutingnya iya, di syutingnya tuh di syuting beneran gitu ya. Itu boleh. Bu Indah, Bu Mayang, Bu Retno. Tapi jauh nggak Bu Indah, Bu Mayang, Bu Retno tuh? Kalau sampai tempatnya Bu Lina. Bu Mayang sih saya tergantung Bu Mayang Bu karena kondisinya lagi hamil. Jadi oh iya, bener. Udah ke tempatnya Bu Mayang aja. Saya nggak tahu. Jadi saya mau ikut aja Bu. Saya ikut aja. Gitu. Oke. Ini ya kelompoknya gini ya Bu Dwi, Bu Lisa ya, tetap sama seperti awal karena nanti takutnya Bu Lina dan Bu Lisa satu kelompok kalau permasalahannya tidak terlalu jauh. Jadi nanti pertanyaannya tidak akan berkembang, maksudnya begitu. Karena kalau nanti permasalahannya tipis-tipis gitu ya bedanya, itu nanti takutnya pertanyaannya kan sama. Lalu yang jadi coachnya juga bingung gitu. Aduh, kemana aku udah nanya ini, aku mau nanya apa lagi gitu. Karena tadi pertimbangannya kelompok 1 dan kelompok 2 akan melaksanakan di satu tempat yang sama, berarti tidak ada masalah gitu ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Nah, apa yang dilakukan di sini Bapak Ibu? Nah, di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu nanti akan syuting bertiga-tiga ya, walaupun 2 kelompok itu nanti jadi 1 dari tempat, tapi syutingnya hanya bertiga-tiga. Nah, praktik coaching pembagiannya begini. Nih, 3 orang ya, misalnya ya. Kan di 3 orang itu ada Bu Mary, Bu Ida, Bu Lisa gitu ya. Bu Mary, Bu Ida, Bu Lisa. Bu Mary nanti sebagai supervisor. Bu Ida sebagai coach, Bu Lisa sebagai coach. Nanti tukeran, Bu Ida sebagai supervisor, Bu Lisa sebagai coach, Bu Mary sebagai coach. Nah, terus tukeran lagi, Bu Lisa sebagai supervisor, Bu Mary sebagai coach, Bu Ida sebagai coach. Jadi setiap satu orang akan berperan 3, supervisor, coach dan coach. Nah, supervisor itu nantinya yang diunggah. Jadi ketika Bapak Ibu melihat temannya mengcoaching, itu yang diunggah. Jadi misalnya gini ya, Bu Mary, Bu Ida dan Bu Lisa. Bu Mary kan akan ketemu dulu tuh sama Bu Ida kan. Akan ngobrol kan. Oke, Bu Ida, hari ini Bu Ida akan melaksanakan praktek coaching ya. Oke, nanti dengan siapa? Apa tujuan Bu Ida ingin melaksanakan praktek coaching saat ini? Jadi sebenarnya Bu Mary itu supervisor juga coaching, tapi kepada coach gitu loh. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi supervisor itu juga akan melaksanakan coaching, tapi coachingnya tidak nanyain permasalahan yang ada di kelasnya gitu ya, atau di mana di sekolahnya, bukan, tetapi sebagai peningkatan diri coaching, diri coachnya
di records-nya saat melaksanakan coaching. Nah, gitu. Gitu ya Bu Mary ya. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Oke ya. Yang diunggah adalah saat melaksanakan supervisi ya. Jadi supervisor ya. Oke, silakan Bu Lina. Oke, berarti nanti supervisornya itu sama juga melakukan proses alur tirta juga ya Bu ya? Iya, sama. Jadi nanti jadi supervisornya menanyakan bagaimana berjalannya coaching tadi, coaching betul. tadi gitu. Iya, jadi kan Bu Mary ya nanya sama Bu Ida tuh. Oh, mau ditingkatkan bagian apa, Bu Ida? Oh, saya ingin ini di bagian mendengar aktif. Kok hilang? Bulannya kepental ya? Iya ya. Kelempar ya kayaknya ya. Terputus sinyalnya. Bu Lina, berarti enggak, kan Oh iya, iya dengar. Bu Iya Lina dengar maaf Bu. deh. Aku mau nanya sama ibu itu. Berarti dalam nanti kita tugas itu kita punya 3 topik pembicaraan. Di ruang sebelah Ibu Fred. Hah? Bu Mayang, Bu Lina, Iya suaraku sebentar. kedengaran? Oh, Kedengeran tapi ada di room sebelah. Kenapa Bu Mer? oh, Bu Lina bicara sama aku. WA ya? Bapak Ibu mohon maaf ya, saya tuh bisa loh di tempatnya Bu Lina, tapi kok di sini nggak bisa ya. Bapak Ibu suara saya masih putus-putus? Masih putus-putus. Masih putus-putus, Bu. Masih putus-putus. Boleh matikan ini dulu ya, matikan kamera dulu agar nanti suara saya tidak putus ya. Ini saya nggak tahu ini kenapa begini. Mungkin karena saya matikan dulu. Oke, saya matikan. Oke, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih putus-putus? Masih sedikit, Bu. Masih. Oke. Oh, sudah. Oke, baik. Saya coba untuk berbagi layar kembali ya. Oke. Coba apakah Ibu mau ya ini saya kurang tahu nih saya kok habis. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Untuk tadi itu sampai 3 orang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Adakah? Tadi saya sudah jawab sama Ibu yang supervisor yang tekniknya. Iya, sudah ya. Sudah aman ya. Oke. Di bagian aksi nyata. Masih putus-putus, Bu. Oh, masih putus-putus. Oke, sebentar. Iya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu
Gimana? Bu, udah lumayan. Oke, baik. Udah Oke, iya. Ini padahal belum akhir bulan ya, tapi kok sudah begini. Oke, aksi nyata ya. Di aksi nyata, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan satu rangkaian supervisi akademik. Jadi pada waktu aksi nyata, Bapak Ibu kan kalau di Dekon jadi supervisi, jadi supervisor, tapi yang disupervisi kan rekannya saat coaching, bener ya? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di aksi nyata Bapak Ibu akan tetap jadi supervisor, tapi supervisor untuk akademik. Jadi misalnya saya contoh satu, Bu Indah punya rekan guru yang bukan CGP siapa namanya? Bu Nur. Oke, Bu Indah akan janjian dengan Bu Nur. Bilang ke Bu Nur saya akan melaksanakan observasi, supervisi akademik di kelas Bu Nur waktu mengajar. 1 jam atau 2 jam aja, gitu ya. Nah, namun sebelumnya Bu Indah itu kan akan melaksanakan yang namanya pra-observasi ya. Nah, pada waktu pra-observasi, Bu Indah akan melaksanakan coaching di sana. Bu Nur, saya akan melihat pembelajarannya Bu Nur, apa yang ingin Bu Nur tingkatkan. Gitu. Jadi Bu Indah itu sebagai supervisor, jadi sebagai kepala sekolahnya gitu. Karena kan kita ingat sekali lagi ya Bapak Ibu, supervisi akademik bukan untuk menilai tapi untuk memperbaiki. Jadi kan ada yang mau diperbaiki nih di dalam pembelajaran. Nah, Bu Nur itu disuruh cerita apa nih yang mau diperbaiki. Oke, baik. Setelah ini nanti kita akan lihat ya Bu Nur untuk mengajar. Jadi waktu pra-observasi sampai ke nanti pasca observasi, Bapak Ibu akan melaksanakan alur tirta. Sama, jadi di coaching. Namun bedanya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti pada waktu pra-observasi itu kan direkam ya. Coachingnya dengan gurunya, temennya itu kan direkam. Nah, rekamannya dikirim ke aksi nyata, ke saya. Walaupun nanti yang menilai adalah PP. Namun untuk bisa dapat nilai PP, pra-observasi Bapak Ibu harus sudah dapat umpan balik dari saya. Jadi dikirim dulu ke LMS, saya beri umpan balik gitu ya untuk coachingnya. Nanti umpan baliknya Bapak Ibu lakukan ketika di pasca observasi, karena saat pasca observasi Bapak Ibu di PI 5 akan ditunggu oleh Bu Nur Hayati dan Pak Nanang untuk melaksanakan percakapan coaching pasca observasi. Begitu Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Setelah itu, sudah selesai semua rangkaiannya, satu rangkaian setelah PI 5, Bapak Ibu nanti akan merekam semuanya lalu diunggah ke LMS. Begitu. Nah, diunggah di LMS itu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk pra dan pasca tidak boleh putus ya Bapak Ibu ya. Semua alur tirta di coachingnya itu ada. Untuk observasi tidak perlu terlalu lama, 1 menit atau 2 menit saja. Begitu? Silakan Pak Andi. Ya, baik Bu. Saya bertanya karena tadi sempat sinyalnya hilang, sempat tidak koneksi. Terus yang kemarin PI 3 ya? Benar ya? Oh, jadi saya lupa ya. Nah, kemarin PI 3 kan awal dengar kabar kan mau yang supervisi pembelajaran diferensiasi ya. Aduh, ya itu. Nah, berarti yang ini jadinya di PI 4 ya Bu ya? Jadinya di PI 4, betul. Yang coaching ini ya? Iya. Nah, di PI 3 kan diferensiasi. Benar Bu Nur Hayati? Iya. Benar. Diferensiasi PI 4 Bu. PI 4 kan? Diferensiasi PI 4 Pak Andi. PI 3 ya, itu yang masih kita ngajar, masalah ngajar di supervisi sama Bu Nurnya gitu. Bu. Oh, itu PI 4 Pak Andi. PI 4 Pak, itu PI 4. Iya, kan iya Beda soalnya lagi, ini ada lagi super ya itu. Jadi karena saya tadi terlewat, saya ingin lebih jelas saja ininya yang supervisi diferensiasinya ada atau memang akhirnya langsung yang ke coaching ini gitu. Tetap ada Pak Andi.
Iya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, Bu Nur Hayati dan Pak Nanang pasti akan tetap menginfokan. Namun untuk yang diunggah di LMS itu yang pra-observasi ya. Lalu nanti video utuhnya silakan sematkan di komentar. Jadi tidak akan terlambat. Gitu ya Pak Andi ya. Gitu. Karena yang menilai adalah nanti dari PP. Gitu. Gitu Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan bisa. Ibu, maaf, saya mau ulang lagi, takut salah tanggap, salah ini. Jadi yang kita lakukan itu pertama pra-observasi, rekam dulu sama temennya, terus dikirim ke ibu untuk Kirim ke mendapatkan LMS. umpan, ya, Iya. dikirim ke ibu untuk mendapatkan umpan balik. Terus langkah kedua itu kita supervisi rekan sejawat kita gitu, Bu. Betul. Itu dalam Ya. pelajaran full gitu atau gimana, Bu? Enggak, 1 atau 2 JP aja. 1 Oh. JP enggak. Kalau Gitu ya. kalau rekam supervisinya itu sama? Full. Jadi kan dia pakai coaching kan Bu Lisa. Mungkin kan paling lama 15 menit lah gitu. Oh, jadi Iya. rangkaian videonya itu beda ya, Bu? Jadi nggak dalam pertama kita kirim dulu video pra-observasi, yang kedua kirim supervisinya, terus Yang supervisi dan pasca supervisi nanti setelah PI 5. Oh. Iya, gitu. Jadi video fullnya setelah PI 5. Karena yang menilai adalah PP. Namun biar ada rekam jejaknya, nanti setelah selesai videonya full, Bu Bapak Ibu, silakan tetap diunggah di LMS gitu, Bu Lisa. Tapi disematkan di komentar. Jangan diunggah ulang, takutnya kan terlambat. Oh iya. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk pra-supervisinya itu pra-observasinya tetap direkam, pakai coaching ya, tetap pakai coaching. Gimana tadi Bu Mayang? Tadi sudah angkat tangan. Iya, berarti itu Bu, berarti yang video full itu adalah gabungan dari 3 video yang awalnya potong-potongan itu kan ya, Bu ya? Betul. Iya, tapi itu nanti ya Bu Mayang ya, setelah PI 5. Jadi nanti pada Bapak Ibu saat PI 5, Bapak Ibu akan ditunggu oleh pengajar teks saat melaksanakan pasca supervisi, pasca observasi. Gitu. Jadi kan pada pasca observasinya kita rekamannya dilihat sama pengajar praktik. Iya, kelihatan ya in frame ya Bu ya. Jadi pada waktu dekon pengajar praktiknya in frame juga. In frame. Oh. Iya. Jadi pada waktu dekon pun juga ya in frame ya. Supervisornya in frame ya. Jadi misalnya Bu Mary kan tadi jadi supervisi. Bu Ida jadi coach. Setelah scene yang pertama kan hanya Bu Mary sama Bu Ida gitu ya, sebagai coaching tapi supervisi dan coach gitu kan. Setelah itu Bu Ida akan jadi coach kan, ke coachi kan, ke Bu Ida misalnya. Nah itu Bu Mary ada di situ tuh. Bu Mary Ida sama Bu Ida sedang coaching gitu. Gitu. Oke? Jadi tetap in frame. Berarti yang pertama berdua. Yang pertama berdua, supervisor sama coach. Iya. Lalu frame yang kedua kita bertiga ada semua. Iya. Nanti frame yang ketiga kembali lagi Bu Mary sama Bu Ida. Jadi sebenarnya sama. Rangkaian itu sama Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang aksi nyata itu ada observasi pembelajaran. Kalau di demonstrasi kontekstual yang diobservasi adalah praktek coaching. Gitu? Sudah ada bayangan? Sudah? Sekarang sih udah Bu, takutnya besok lupa lagi. Gak apa-apa. Ini Bapak Ibu tenang. Nanti kalau ada kesulitan atau ada yang saya masih ragu ya, silakan WA saya gitu. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa gitu ya, kita ada grup yang khusus 53 biar nanti tidak sampai ke 54 kan mungkin permasalahan 53 dan 54 agak beda gitu ya. Gitu. Oke Bapak Ibu, ini kita sudah ngambil sekitar 15 menit. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, ada lagi? Saya kalau permasalahan yang dibicarakan saat supervisi, saat coach, saat menjadi coachi itu sama atau beda case-nya gitu? Kalau saat jadi supervisor untuk coach kan jelas untuk peningkatan keterampilan coaching kan Bu? Iya kan? Kan mesti Bu Mary akan bertanya kepada coachnya, keterampilan coaching apa yang ingin ditingkatkan kan gitu kan? Itu jelas itu. Nanti kalau coachingnya kan jelas beda. Apa harapan Ibu untuk
berbicara dengan saya? Apa tujuannya? Kan beda. Itu tadi tergantung siklonya. Gitu ya. Tapi pertanyaan supervisor jelas untuk peningkatan keterampilan coaching. Begitu Bapak Ibu? Oke, Pak Andi sudah ya oke banyak sekali ya. Iya, memang agak beda untuk coaching ini memang beda. Oke, Bapak Ibu, tadi kita mulai dengan doa, kita juga akhiri dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Bagi yang muslim, mari kita tutup dengan hamdalah. Bagi yang mengenal agama lain, saya doa, saya persilakan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah foto, ini juga akan berfoto gitu ya. Karena ini coaching bebas, relax, silakan serileks-rileksnya gitu ya. Rileksnya Bu Mayang kok begini. Nah, gitu ya. Bu Mayang berapa bulan Bu Mayang? 5 jalan 6 Bu, insya Allah. Berarti besok pada waktu wisuda PGP udah launching. Yeay, kita dapat kapan wisudanya Bu? Saya udah dapat tambahan gitu ya. Jalan kemana Bu Mayang? 5 jalan 6, jalannya kemana? Jalan-jalan. Oke, serileks mungkin Bapak Ibu, silakan serileks mungkin. Senangnya gitu ya. Oke. Sekarang saya pingin bayangin Bapak Ibu, saya minta untuk bayangkan di pantai itu Bu Ida lagi naik kapal pesiar ya kan. Saya pingin Bapak Ibu bayangkan di pantai walaupun Pak Andi sedang di kamar mandi itu kayaknya ya. Oke. Oke, silakan bayangkan di pantai. Di pantai kayak gimana gitu ya. 1 2 3. Awon. Oke. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih, sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kalau masih ada yang kurang boleh